感恩上人开示。师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示，感恩ya Hui Mei师姐yang tadi telah memimpin Hui Xiang dan Wenxin.感恩ya, ini ada Joanna Susyung, Sani Sije yang bantu juga ya di host hari ini ya. Dan感恩juga kepada tim Sinfasyang yang telah menyiapkan materi di pagi hari ini. Sebelum kita mulai membacakan intisari Sinfasyang di pagi hari ini, mari kita bersama-sama citau ya terlebih dahulu. Silakan.我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起
起光明大爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心面上的祝福心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Ya, oke. Doan Sesung Sece, ya, izinkan saya ya untuk ucapkan Sing Nian Kuai Le ya, Gong Xi Fa Cai. Iya, ini masih dalam apa ya, masih belum cap go ya, jadi dalam suasana masih Imlek. Oke, hari ini saya juga seperti biasa ditemani sama Mitra Baji Sesiung Haliman. Sesiung, Ya, hadir Sesiung. Terima ya kasih. mantap ya. Sesiung, nanti gimana bantu bacakan? Siap ya. Ya, Sebelumnya baik kita baik. kangen dulu kepada Sang Den Kaiser ya, kangen tim Simpasiang, kangen Sesiung Sece yang hadir di Simpasiang pagi hari ini. Lanjut, Doni Sesiung. Ya, silakan Sesiung mau kalau mau bacain. Oke, baik kita mulai ya. Sanubari Teduh Dharma, bagaikan air, munculnya kemurnian di kala tiga rintangan lenyap. Ya, kanan ya, Jangka Wijaya Sesiung. Kita next. Catatan tangan. Tiga rintangan ini terkikis dan 6 indera, 10 kejahatan, serta 84.000 kekotoran dimurnikan. Karena itu, kini aku memanfaatkan pikiran yang luhur. Lanjut, Sesiung. Poin pertama, segala sesuatu dipelopori oleh pikiran. Sebersih niat dapat membawa kita mencapai kemudahan. Dan sebersih niat juga dapat membawa kita pada tiga alam sengsara. Hati setiap orang pada dasarnya penuh welas asih. Hati yang penuh welas asih ini hendaknya dipertahankan dan dijaga dengan baik agar tetap jernih dan murni. Dengan demikian, kebijaksanaan kita akan dapat melihat segala hal di dunia dengan jelas dan menyeluruh. Tidak akan disesatkan oleh segala permasalahan duniawi. Jika kita dapat mengubah pola pikir, maka sesungguhnya dari semua benda di dunia, manakah yang patut kita lekati dan risaukan? Kita hanya perlu tahu bahwa ada benda seperti itu. Tidak perlu sampai harus memilikinya. Jika kita memilikinya, maka kerisauan akan timbul. Kita akan risau jika tak dapat memilikinya. Dan juga risau karena takut kehilangan. Inilah sifat makhluk awam. Ya, Joni Sesiung mau memberikan tanggapan
untuk poin pertama ini? Iya, ini sampai dikasih warna kuning ya, Mm-mm. pelopori oleh pikiran. Tuh, betul, Susio. Ya, memang memang balik lagi ya, ini sebersih niat nih ya, semua dari niat ini benar ya, bisa membawa ke ya, bisa mencapai kebudayaan juga bisa membawa ke tiga alam sengsara juga. Memang mengerikan sekali ya Sung niat ini ya. Ya, Ini kalau lihat yang tentang apa ya, tadi kan disebutkan permasalahan duniawi. Nah, kita lihatlah ya sekarang kondisi kondisi dunia yang sekarang ya bagaimana kekacauannya dan semuanya ya kan. Ya memang kembali lagi itu juga semua adalah bermula daripada apa ya niat juga ya noda batin ya kan terutama kan ketamakan juga ya Siung tadi ya. Nah benar. tadi ini Siung yang cerita hari ini juga bagus ya. Yang tadi yang tentang masa bercerita tentang yang apa seorang istri pengusaha kaya ya. Benar, Tadi kan dibilang yang di badannya sampai ada 9 M gitu loh. benar. Menempel di seluruh badan. Nah, sekarang kan pertanyaannya, apakah kalau orang yang sepertinya memiliki ya sampai sebanyak itu, maksudnya sampai ini ya, sampai di taraf seperti itu ke ininya, apakah dia tidak ada kerisauan? Tadi kan disebut ya, jam 2.30 itu Sudah nggak berani. buru-buru pulang. Hmm, Ya kan? Nah itu kan terus tadi kan dibilang pingin beli pokoknya beli baju pasti mesti beli perhiasan ya kan tapi udah beli perhiasan apa ya tadi kan diceritakan ya eh, malah takut orang tahu nilainya ya kan iya, takut orang berbuat jahat ya kan nah di satu sisi pada saat kalau di pesta begitu dengar orang apa berliannya kalah besar, nah udah risau lagi, pengen minta lebih lagi ke suami gitu loh. Jadi kayaknya gimana ya? Ya ini kehidupan ini ya itu ya sangat apa ngejelimet ya Siung ya artinya ya sangat rumit ya kalau seperti itu ya. Ya kan mm-mm. penuh kerisauan ya kan dan dibilang apa puas ya nggak ada puasnya ya. Makanya kan kenapa dikatakan ya di atas langit kan masih ada langit ya. Jadi kan bandingin terus. Tapi kenapa ya tidak membanding ke bawah ya? Kan di, di bawah bumi kan nggak ada bumi lagi kan, Jung? Benar nggak? Ya, Nah itu. Nah tadi seperti tadi Master. Nah ini saya sangat ini ya. Saya ini cerita ini kan dulu udah pernah apa ini materi ini dulu ya udah lama juga pernah ini. Makanya kalau kita lihat ya, Master begitu bijaksana kan. Mari saya lihat. Oh, ternyata saya tahu nih kalau berlian yang sekian karat itu bentuknya seperti ini. Ya kan, saya udah puas nih untuk melihatnya dan mengetahuinya ada barang seperti ini. Jadi tanpa perlu lagi kerisauan untuk apa melekat ya akan ya, hal tersebut gitu loh. Nah, lalu kemudian yang tadi cerita satu lagi Sung ya yang tentang itu nenek itu kan lihat ya kan. Bahkan hmm, kalau mau dibilang yang risau kan harusnya nenek itu ya udah susah-susah mengumpulkan uang ya kan. Malah di apa mau beli rumah ya kan rumah kan sewa. Tapi hasilnya apa? Malah diberikan kepada master ya, kan dan mengatakan kan kalau rumah saya entah mesti sampai kapan apa masih nabung lagi tapi master sudah harus segera membuat rumah sakit. Nah kalau kita bandingkan ya di cerita ini Siung kita bisa lihat ya mana yang penuh kerisauan mana yang penuh kebahagiaan seperti itu ya, sukacita seperti itu Siung. Ya itulah yang memang harusnya apa ya benar-benar kita renungkan sebenarnya kita hidup ini demi apa sih sebenarnya. betul. Inilah sifat makhluk awam. Apa di sini ada tulis ya, kita akan risau jika tak dapat memiliki juga risau. Hmm, Makanya kadang kita pengen memiliki, sesudah memiliki takut hilang sih. ya, Aduh, ini benar-benar. Jadi mau tambahin nggak sih? ya, ya, cuman melengkapi aja ya, Sesyong. Jadi tadi udah disebut ya bahwa pikiran itu adalah pelopor ya, pelopor dari apa ya, noda batin Sesyong kan seperti itu. Jadi kalau kita tidak ada niat, pikiran untuk memiliki, jadi pasti kita tak akan takut kehilangan seperti itu, Sesyong. Hmm, ya. Ya, Jadi kita lanjut ke poin kedua oke. ya, Sesyong.
Ya, lanjut, Jung. Ya, jika pikiran tamak dan selalu ingin memiliki, maka kerisauan pasti muncul. Jika pikiran tak mengharapkan apapun, kita akan dapat mengenal rasa puas dan senantiasa bahagia. Lanjut, poin kedua, kita harus bersyukur dapat terlahir sebagai manusia. Terlebih lagi bersyukur atas adanya jalinan jodoh untuk bertemu ajaran Buddha. Kita harus lebih bersyukur lagi karena selain bertemu ajaran Buddha, kita dapat berjalan di jalan Bodhisattva. Buddha bagaikan tabib agung. Obat yang diberikan Buddha adalah dharma yang luar biasa. Kita harus memahami bahwa semua makhluk mewarisi karma. Karena dulu telah melakukan banyak karma buruk, kita harus sungguh-sungguh mencari dharma. Setelah dharma meresap ke dalam batin kita, kita harus segera mengubah tabiat buruk. Dengan begitu, barulah karma buruk dapat terkikis. Oleh karena itu, para Buddha dan Bodhisattva mengajarkan metode terampil dan pertobatan agar tiga rintangan ini terkikis. Ya, demikian Joni Susyung. Nah, ini disebutkan lagi ya. Benar, Sulit terlahir sebagai manusia ini ya, apa bersyukur ya. benar. Jadi saya kan dulu kan ada ya sharing ya tentang yang apa kayak apa karena saking sulitnya itu diibaratkan kan seperti apa penyu yang muncul ya, penyu yang di lautan tuh muncul di apa muncul ke permukaan air ya ratusan tahun ya. Pas muncul itu kepalanya masuk ke dalam sebuah kayu yang berlubang. Itu sedemikian sulitnya ya kalau kita bayangkan. Jadi nah di sini kan dibilangkan sekarang kita sudah terlahir ya kan. Jadi kita harus bersyukur ya. Dan sekarang kita juga memperoleh Dharma Buddha ya. Kalau saya sih tambahin Isung ya, kita juga sudah mendapatkan guru agung dan bijaksana seperti master ya. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan jalinan jodoh ini. Apa ya? Nah ini juga saya pikir kita juga sudah sebagai insan suci ya, Jung. Kita sebagai insan suci ini kita juga berkesempatan berjalan di jalan bodhisattva, ya kan? Nah Ya, ini ya tentunya juga apa ya kita punya ladang berkah lah ya, ladang berkah yang lebih besar kita untuk kita tanami seperti itu. mm, Nah, jadi apa? Tapi tadi di sini kan ada ditulis juga sih ya bahwa kita juga memiliki karma di kehidupan lalu. Ya, ya, jadi ya walaupun demikian ya kita apa ya dan mungkin saat ini kita juga masih memiliki apalah ada yang tabiat buruk ya. Jadi mm, ini kan kita mau bertobat gitu sih. Kalau saya lihat di sini ya. Oke, Sisiung ada mau tambahin nggak ini? iya. Jadi inilah tadi ada disebutkan juga ya di poin nomor 2 ya. Buddha itu bagaikan tabib agung ya. Obat yang diberikan Buddha adalah dharma yang luar biasa. Hmm, Semuanya itu tergantung dari diri kita sendiri, Sesyung. ya, Kita sudah diberikan obat, obatnya mau diminum apa enggak? Seperti itu, Sesyung. Kalau mau diminum ya jadi bagus ya. Kalau nggak mau diminum jadi percuma aja kan dikasih obat juga. Seperti itu, Sesyung. Diibaratkan seperti demikian. ya, Siung, ini saya tak, eh aduh, aduh kemarin saya udah ini ya. Kan waktu dikatakan ya Buddha itu sebenarnya hanya menunjukkan kita jalan Siung. Ya Iya. kan? Tapi Buddha kalau nggak salah ada 4 hal ya yang dia tidak bisa mengubah ya. Satu kalau nggak salah karma, jalinan jodoh, apalagi ya. eh Aduh, ada 2 lagi lupa sih. Nanti saya cari lagi deh. Nanti kita Soalnya search deh. dapat di dapat di apa TikTok kemarin itu nanti saya coba Iya. cari lagi. Mungkin ada yang mau tambahin nanti itu. Ya Iya. silakan lanjut, Cung. Ya, silakan nanti search dalam sharingnya ya. Kita saling belajar. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Poin ketiga,
Mereka menggunakan berbagai metode terampil untuk membimbing sesuai sifat dan kemampuan kita agar kita dapat menerima berbagai ajaran yang semuanya bertujuan agar kita bertobat. Pertobatan merupakan pemurnian. Ketika kita menemukan selapis demi selapis kekeruhan dalam batin kita, kita harus sungguh-sungguh membersihkannya. Karena sudah mengetahui diri sendiri bersalah, maka kita harus segera bertobat. Sama dengan jika kita tahu suatu tempat itu kotor, kita harus sungguh-sungguh membersihkannya. Dengan demikian, barulah kotoran akan lenyap. Ya, silakan Joni Susyong. Ini lanjutan dari tadi ya, yang Buddha bagaikan tabib agung, kita sudah diberikan obat, kalau nggak diminum ya sakitnya nggak sembuh-sembuh, kan seperti itu. Jadi ini juga dijelasin bahwa kita sudah tahu ada satu tempat itu kotor, kalau kita nggak membersihkannya, bagaimana kotoran itu bisa lenyap, kan begitu Susyung? Iya, sama ya seperti Ya, batin kita ya. Nah ini sih kalau saya sih mungkin yang mau tanggapin tentang ini ya. Buddha dan Bodhisattva kan menggunakan berbagai metode terampil untuk membimbing ya. Nah ini jadi menyesuaikan ya kapasitas para makhluk kan Syung, benar nggak? Ini betul. saya pikir ini saya sih seperti saya mau perumahan seperti kita di Seji ya Syung ya. Ya, Dalam kita berkegiatan, dalam kita berorganisasi ya kan, apa kadang kan kita kadang saya seperti kita lah memberikan ini arahan ya kan, bagaimana arahan-arahan bimbingan. Ada yang memang langsung ya, langsung dengan cepat paham ya kan langsung. Tapi ada juga yang mesti apa sampai kadang berkali-kali ya kan mhm. diberikan apa ya apa bahkan sudah diberikan arahan juga kadang belum juga ya. Bahkan Ya, juga kadang sampai mesti diberikan contoh juga sih gitu. mhm. Bahkan sesudah kasih contoh juga belum tentu dijalankan gitu sih. Ya Ya, betul. jadi memang ya tingkat penyerapan itu tiap orang tuh pasti berbeda-beda. Nah, inilah gimana kita melatih diri ya dengan kesabaran gitu loh. Ya, Itu satu. Nah, terus kemudian apa ya dalam saya pikir ya ini di sini kan juga ada tertulis yang bahwa ini ya bahwa kita itu harus sebenarnya kan harus menyadari ya menyadari mengetahui kesalahan kita ya. Dengan demikian barulah kita ada apa ya bisa melakukan pertobatan pertobatan. ya. Nah ini baru kekotoran akan lenyap. Oke, siang lanjut. Ya, kita lanjut ke poin nomor 4. Oke, praktisi Buddhis harus senantiasa bertobat dengan hati yang tulus untuk mengikis noda batin, karma, dan buah karma. Ketika tiga rintangan ini lenyap, maka tercapailah kemurnian. Berikutnya, poin nomor 4. Jika tiga rintangan ini terkikis, 6 indera kita akan dimurnikan dari 10 kejahatan. Kita semua sudah tahu tentang 6 indera, yakni mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Saat 6 indera ini mengalami kontak dengan 6 objek, timbullah 6 kesadaran dalam batin kita. 6 objek meliputi rupa, suara, aroma, rasa, sentuhan, objek-objek pikiran. Manusia bergantung pada fungsi 6 indera untuk membedakan 6 objek, sehingga melahirkan 6 kesadaran, yaitu kesadaran melihat, kesadaran mendengar, kesadaran mencium, kesadaran mengecap, kesadaran menyentuh, kesadaran berpikir. Ya, oke, Joni Susyong, ini tiga rintangan yang tadi udah disebutkan tadi di naskah ya, yaitu noda batin, karma, dan buah karma ya, seperti itu Susyong. Ya, Ya, dari ini ya. Nah, ini 6 indera ya bisa tercipta 10 kejahatan. hmm. Ya kan? Memang indera juga ini ya, tapi ini bukan Indra Ramli ya.
Nah, tapi dan indra ini juga apa bisa juga apa ya membuat penderitaan kan, benar nggak sih? Ya kan? Ya, betul Melihat sekali. melihat sesuatu yang tidak baik, ya ini sudah menderita. Ya kan? Mendengar sesuatu yang tidak baik, kita juga sudah menderita. Mencium yang tidak baik, kita sudah menderita. Mengecap yang tidak enak, pahit, kita juga sudah menderita. Padahal sebenarnya pahit itu adalah obat ya, Sung, ya. Kalau Ya. manis itu malah racun. Ya kan menyentuh sesuatu yang tidak tidak enak juga kita sudah menderita. Ya, pikiran kalau pikiran kita sudah mulai fanal ya, risau, ya, itu juga penderitaan ya. Nah, tapi kan balik lagi enam indera juga bisa menciptakan 10 kebajikan juga ya kalau nggak salah kalau tidak sempat ini ya. Nah, jadi saya pikir ya kembali lagi semua juga ke ini ya, niat dan pikiran kita sih sebenarnya ini. Ya, nah 3 rintangan ya. Kalau tadi apa noda batin, karma dan buah karma. Nah, inilah dari ini ya dihasilkan semua itu sih. Itu mau tambahin nggak nih? Ya, ini tadi kan kita udah dijelasin ya bahwa 6 indera itu akan apa namanya mengalami kontak dengan 6 objek ya, sehingga timbul 6 kesadaran. Jadi setelah kita melihat segala sesuatu yang kita eh, ambil kesimpulan tidak baik maupun baik ya, kita harus bagaimana melakukan penetralisiran sesiung. Jadi tidak tidak melekat dan tidak tergantung dari apa yang kita lihat seperti itu. Jadi Hmm. hati tidak timbul kerisauan atas Ya. apa yang kita sudah lihat atau kita dengar maupun mencium, kesadaran mengecap, kesadaran menyentuh, dan kesadaran berpikir seperti itu, Sesiung. Ya. Oke, lanjut, Siung. Oh, baik. Kita masuk poin kelima. Nah, ini Hmm. 10 kejahatan dari tubuh, yaitu membunuh, mencuri, berbuat asusila. Dari ucapan, yaitu bertutur kata kasar, berdusta, berkata-kata kosong, bergunjing. Dari pikiran, ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Ya, jadi 3 dari tubuh, 7 dari ucapan, kemudian pikiran. Seperti itu, Susyum. Hmm. Lanjut. Ya, lanjut. Poin kelima, 3 kejahatan melalui tubuh dan 4 kejahatan melalui ucapan. Semua ini disebut 7 jenis kejahatan. 7 jenis kejahatan ini bagaikan 7 berkas sinar. Semua ini bermula pada pikiran. Ketika ketamakan timbul dalam batin, 7 kejahatan ini tercipta dengan cepat, bagai sinar. Lihatlah, saat menjalani ronsen di rumah sakit, kita hanya perlu berdiri sebentar, mungkin hanya selama 1 tarikan napas. Proses ronsen pun selesai, sangat cepat, hanya selama 1 tarikan napas. Beginilah proses radiasi sinar X. Demikian pula dengan pikiran kita, membawa pada terciptanya karma dengan cepat. 3 racun dalam pikiran ini dapat membuat tubuh dan ucapan kita menciptakan kejahatan, menciptakan karma buruk. Jika semuanya digabungkan, lengkaplah 10 kejahatan. Begitu tubuh dan pikiran bersentuhan dengan kondisi luar, badan jasmani dan kondisi, 10 kejahatan ini dapat tercipta dengan cepat. Ya, Sesium. Silakan. Ini penjelasan lebih detailnya, Sesium. Iya. Kalau saya sih lewat ya, Siung. Ya, Siung mau ini ada tambahan di sini, Siung. Ya, enggak, Detail Sesium soalnya. begini aja. Kita kasih kesempatan kepada Sesium Suci yang dapat mengambil kesimpulan dari poin nomor 5 ini dalam sharingnya nanti ya, Sesium ya. Ya, oke. Ini sudah cukup lengkap sih dijelasin ya. Oke, masuk poin yang berikutnya. Ya, Prateka Buddha adalah orang suci yang muncul pada masa tidak adanya seorang Buddha di dunia. Ia mengandalkan kekuatan sendiri untuk mencapai pencerahan dan berhasil terbebas dari lingkaran kelahiran kembali. Berikutnya, poin nomor 6.
Orang bijaksana melihat segala sesuatu dengan sangat jelas. Berbeda dengan mereka yang diliputi kebodohan. Orang yang diliputi kebodohan akan selalu terbelenggu oleh kondisi luar. Karena itu, di tengah belenggu karma ini, mereka terus menciptakan karma buruk baru. Karma buruk ini terus terakumulasi. Sama seperti saat kita meminjam uang, bunganya akan terus bertambah. Analogi ini dapat melukiskan akumulasi karma. Utang tentu harus dibayar. Jika Anda menanam karma buruk, tentu akan menuai buahnya. Prinsipnya sama. Jadi, jika 3 rintangan ini dapat kita kikis habis, 6 indera, 10 kejahatan, dan 84.000 kekotoran akan termurnikan. Ya, silakan Joni Susyung. Ini lewat dulu, Syung. Ya, ya ini Oh, seperti Sejong ada ini. Iya, siapa sama. makan siapa kenyang ya seperti itu Susyung. Jadi kalau Tapi mau kalau dapat yang baik harus berbuat baik seperti itu ya. tapi kalau itu ya tadi kan adalah karma yang apa ya? Yang tadi Hmm, balik dulu ya, Syung Johannes ya, ya. ya, Yang tadi ini ya, kan di sini kan kalau buruk akan terus terakumulasi ya. Saat ya. pinjam uang kan bunga bertambah. Nah ini kalau dibaliknya Siung, seperti apa menciptakan karma baik ya. Kan makanya kan selalu dibilang kan ibarat petani yang kalau sudah selesai panen, apakah tidak perlu menanam lagi? Hmm, Ya kan tentu perlu ya. Nah makanya itulah kenapa kita harus terus menciptakan karma baik kan. Ya sama ya, kalau ini dengan utang apa ini sama seperti kalau dicontohkan seperti kartu ATM sih. hmm, Kan Siung dikasih kartu ATM nih 10 juta nih. Ya kan Siung pakai dong. Tapi kalau lama-lama nggak di top up. apa nggak ditok lagi habis kan. Nah, itulah jadi demikian juga ya. Jadi karma baik kalau apa nggak Nggak diciptakan diciptakan. terus, nggak Hmm, dilakukan terus ya tentu juga akan lama-lama habis juga ya. ya, Ini seperti ini gini sih. Makanya kan betul. makanya sering bilang apa itu apa sefu si fu cai cao fu kan. Hmm, Itu jadi hmm, artinya itulah ya kan menyadari berkah, menghargai berkah dan menciptakan berkah ya kan. iya, Nah, ini betul ini sosial. saya lihat sih terbalik dengan yang ini gitu sih. Iya, Oke, lanjut sih. ya. Jadi dari poin nomor 6 nih ya, kita ambil contoh yang paling gampang lah dalam kehidupan kita di dunia suci ini ya, Universitas Suci ya saya sebut. Kadang kita lihat, maaf cakap dulu nih, saya nggak bermaksud menyinggung siapapun ya. Relawan senior kan seperti itu. Nggak pernah muncul di Sifas yang kan seperti itu kan. Oh, kamu nggak tahu dulu kalau mau jadi seperti sekarang saya sekarang ini kan harus melewati dulu saya sudah pernah. Dia pikir dia sudah cukup seperti itu kalau sudah mencapai posisi yang kita sebutkan itu tadi Sesiung. Padahal sebenarnya mendengarkan Dharma itu kan bagaikan air ya. Jadi kalau ladang yang dimilikinya itu nggak pernah disiramin dengan air, ya lama-lama jadi gersang ya seperti itu Sesiung ya. Seperti itu. Jadi hendaknya kita menyadari ya bahwa Dharma itu harus setiap hari kita serap seperti itu Sesiung. Ya itulah kan kan sering kan dikatakan kan noda batin itu kan seperti debu sih. Ya Hmm, kan? Begitu pagi sudah dilap, siang sebentar lagi juga sudah nggak timbul lagi, berdebu ya lagi. kan? Ya. Makanya saya juga sering berpikir ya, Sungai. Saya ambil contoh gini, sering kan, cobalah kita lihat, kita dengarkan ceramah-ceramah master yang ada, yang dulu dan sekarang itu ujung-ujungnya itu hampir mirip-mirip sama semua kan, sih bener nggak? Noda Hmm, batin lah, karma, ya seperti itu aja terus. hmm, Nah, hmm. tapi pertanyaannya, apakah dengan master kadang mengulang-ulang dan ini, apakah kita benar-benar meresap enggak? Ya Ya, kan? Diulang-ulang aja belum tentu meresap, apalagi nggak ya. diulang-ulang gitu loh. Ya Hmm. kan? Ya. Sama kalau Susyung bilang seperti tadi itu ya simpasinya, ada lagi contoh training Syung. Hmm. Banyak, jujur banyak juga ya sekarang yang apa yang merasa ngapain training? Gua dulu mah udah apa udah dulu waktu mau naik ini saya udah training sekarang saya udah cukup. Ya kan? Padahal kalau kita bicara balik lagi,
tadi malam udah makan, kemarin udah makan. Nah, kenapa sekarang Iya, mau makan lagi? Ya kan, kalau gitu nggak usah makan dong, cukup juga dong kalau begitu, ya kan? iya, Sesium. Inilah yang saya pikir apa ya. Tapi ya kembali lagi kan tadi kan dibilang kan setiap orang kan berbeda-beda siung ininya gitu, ya kan? Mau gimana lagi gitu loh, Iya, iya, ya kan? betul. Nah, ya Iya. seperti Sang Buddha kan, Sang Buddha juga nggak mampu kan mencerahkan semua orang di saat Hmm. zamannya dia, ya kan? Padahal Sang Buddha juga punya kekuatan batin dan sebagainya, tapi bagaimana? Oke, lanjut tuh. Ya, Siung Yohan, yang tadi Yohanes Sesium. Ya, semua makhluk di enam alam kehidupan diliputi kegelapan dan noda batin. Terus berputar-putar dalam lingkaran kelahiran kembali sesuai karmanya. Hanya dengan air Dharma, batin mereka dapat disucikan. Nah, ini tadi yang kita bahas, Sesium. Kita masuk poin berikutnya, Sesium. Kanan ya, Jangka Wijaya, Sesium. Poin ketujuh, hati kita harus ada Dharma. Barulah ketika angin berhembus, debu-debu batin ini tak akan berterbangan dan batin kita pun tak akan lagi tertutup oleh noda batin. Sebelumnya kita pernah membahas hal ini. Jadi, 84.000 kekotoran ini hanya dapat dibersihkan dengan air Dharma. Setelah mengetahui semua ini, kita harus sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan ini untuk bertobat dengan semangat yang teguh. Kita telah memiliki jalinan jodoh yang istimewa karena telah terlahir sebagai manusia dan bertemu ajaran Buddha. Ini adalah jalinan jodoh yang istimewa. Karena itu, kita harus segera menggenggamnya. Inilah yang disebut memanfaatkan. Dengan memanfaatkan jalinan jodoh istimewa ini, kita dapat mengembangkan tekad Mahayana. Harap kalian dapat saling memberi dorongan, saling mendukung, dan saling menjaga tekad yang baik ini, Sesiung. Silakan jadi Sesiung, saya sampai merinding ini setelah membaca ini seperti itu. ini karena sesium sudah masuk ke dalam sumsum tulang, Sum. Iya, karena ini nah Sesiung ya, kita sudah diberikan air Dharma, terus kita nggak tahu memanfaatkannya, walau sudahlah habislah ini. Seperti itu. Ya, tapi ya memang ya, apa kan inilah pentingnya ya, yang terus kan saya lihat Sesium juga ya, cukup rajin ya, dengannya juga pagi-pagi juga sudah bangun, ya kan? Saya yakin pasti itu juga udah meresap Siung yang saya bilang tadi itu ya. Dan jujur gini Siung, coba coba Sesium renungkan sendiri ya. Coba Sesium renungkan sendiri dulu Siung Haliman yang dulu itu seperti apa, ya kan? Yang sekarang seperti apa, ya kan? Ya, Kehidupan dulu Sesium mungkin mungkin kadang ada hal-hal yang membuat Sesium senang ya, misalnya dulu oh dapat bonus lulusan atau apa itu senang. Tapi mungkin sekarang yang ada mungkin kebahagiaan ya ya, kan, kadang betul. sukacita ya kan, apalagi kadang saya lihat ya, kadang ada sih pada saat begitu dengar kadang ada Sesium Suci sharing atau kata perenungan, apa bukan kata perenungan, maksudnya ada kayak gini ya intisari, kadang kok kayak ting gitu ya, iya kayak Hmm, menyentuh sekali yang saya bilang tadi itu, sampai baca merinding gitu Sum. Nah, ya, makanya inilah intinya ya, apa, memahami memahami ya, kita itu pasti punya noda batin, kita punya kesalahan, hmm, hmm. ya kan. Nah, ini gimana kita mau bersihkan dengan dharma ini gitu sih, ya Ya, kan? Nah, kita mau bertobat ya kan dengan semangat yang teguh, ini sampai dikuningin lagi gitu loh, ya dan benar. memiliki jalinan jodoh ya. Jadi makanya kalau saya selalu ini sih kan, saya selalu sangat suka dengan kata itu ya, segala Kata perundungan master. bukan sih saya lupa ya, tapi ya ini adalah maksudnya kan segalanya ada karena kan jodoh dan karma, ya Betul. kan. Jadi intinya kan sekarang kan apa, kita ini kan sudah berjodoh lah ya, semua juga sudah ketemu dicuci, ya kan, kita sudah apa, ini ya sudah memperoleh ajaran Buddha juga, ya kan, kita sudah tahu sebagai manusia benar-benar kita harus memanfaatkan ini ya. Mhm. Nah ini Siung, saya mau tambahkan sedikit yang tadi tentang seperti training ya. Ya, Mungkin eh, bagi ada yang Siung Seci yang kadang ya merasa satu training itu kan kadang kan
bikin ngantuk ya, bikin ngantuk apa satu. Terus kedua ya kan ada yang merasa. Nah ini kalau misalnya kita menganggap training itu adalah sebagai salah satu syarat pencalonan, ya tentu ya pasti akan sebatas itu aja gitu loh. Setelah udah nanti sudah misalnya menjadi abu putih logo atau sudah menjadi komite, ya sudah sampai sebatas itu selesai gitu loh. Tapi kalau kita menganggap bahwa training itu adalah kayak ini ya, kayak semacam menyirami diri kita lah dengan Dharma, ya kan? Kemudian mengupdate diri kita. Oh, sekarang Ceci seperti ini ya, dan ini ya sudah apa? Sudah ada apa tambahan-tambahan info, ya kan? Nah itu pasti kita akan apa ya? Akan tetap semangat ya untuk ikut dalam training. Kalau saya di training itu juga adalah semacam salah satu kesempatan sih, kesempatan untuk bertemu ya, kayak semacam reuni sih, bertemu dengan sesiung-sesiung yang luar kota kadang datang, oh ya dari mana, nah itu kan istilah kata itu kan eh, ya ini kan jalinan jodoh ya. Nah kita bisa ketemu misalnya sesiung-sesiung yang dari Biak yang jauh, yang dari Makassar, yang dari Jambi, ya kan. Nah kalau kan kita nggak bisa selalu ada kesempatan untuk ketemu mereka gitu loh. Nah, jadi kalau dengan seperti itu kan tentu kita nggak akan ada rasa bosan atau apa untuk ikut training selalu gitu, Syung. Ya, Itu ya, Syung. Ya, kalau Syung mau tambahin. ya. Jadi meneruskan tadi Joni Sesiung bilang soal training, jadi saya teringat ntar tanggal 21, 22, 23 ya kan ada training. Jadi itu apa namanya? Sama seperti saya sendiri pribadi ya selama ini ketemu Jaka Wijaya Sesiung hanya di Zoom ya. Nanti kita akan ketemu ya Jaka Wijaya Sesiung ya. Oh, kalau itu jangan ketemu deh. Oke, Jangan jadi itulah. bercanda, bercanda. Betul ya. Ya, kan, Jadi ya. itulah yang saya apa dapat memberikan gambaran seperti halnya dengan Simpasian kita ini ya. Kita bisa saling Ya, memanfaatkan jalinan jodoh yang istimewa ya, dapat mengembangkan tekad Mahayana, saling memberi dorongan, saling mendukung dan saling menjaga tekad yang baik ini dengan memberikan sharing-sharing sehingga kita yang mendengar dapat mengambil manfaatnya. Seperti itu ya, Doni Sesio. ya, sip. Ya, Oke, lanjut. masih ada Joni Jangka Wijaya Sesio. Oke, Kangen ya, Ya, sudah habis intisarinya. Mungkin kita langsung lanjut ke sesi sharing ya. Sesi yang mau sharing, dipersilakan. udah ada yang Halo, raise hand ya. Ah, Ini udah tunggu-tunggu nih. saya nggak bisa resign langsung, makanya saya Ya, nyuruh lanjut, Sesiung, lanjut. masuk ya. Selama saya nggak bisa resign. Oke, ya kan Sang Renkaise dan kan Sesiung Sejemen yang ada di sini. Di sini saya akan cerita tentang prinsip pikiran ya dari beberapa kata perenungan ya, atau kalau dalam bahasa lucunya itu beberapa pernyataan-pernyataan master itu sebenarnya ada prinsip dasar buat pikiran kita Mm-mm. ya. Kebetulan saya ambil contoh itu adalah misi amal ya. Walaupun saya bukan fungsionaris yang wow seperti Joni Sesiung atau Wisung Sesiung atau Hole Sesiung, tapi izinkan saya memaparkan prinsip dasar yang pertama. Lalu yang kedua tentang training, pertama bagian persiapan ya, mengingat di bulan Februari. I understand relawan Jakarta lagi seru sesium-sesiuman. Tanggal 9 PAT internal, minggu depannya PAT eksternal. Semua heci walaupun terpisah-pisah ya, di apa ya istilah di klaster ya, heci utara 1, utara 2, utara 2 ada PAT deh. Utara 1 barat semua ya, ada yang semua bikin satu dising saja, cuma tempatnya beda-beda tergantung donaturnya ya. Jadi itu untuk eksternal. Ya, but itu pasti hektik dan belum lagi persiapan training tanggal 22 23 pasti relawan Jakarta pada hektik. Ya, cuman saya tidak akan mencoba-cobai hektiknya, tapi saya akan men-sharingkan bagian persiapannya ini sebagai istilahnya itu ya mitigasi lah ya, terutama untuk bagian penginapan. Oke, nanti dulu. Oke, bicara tentang pikiran ya, sesiung ya. Saya ada mengoleksi beberapa pernyataan master untuk menjalankan misi amal.
Di mana beberapa ini kelihatannya kontradiktif, tapi kalau dilihat dari prinsip pikiran, terutama untuk menjaga pikiran kita, semuanya saling berkaitan, di mana pada akhirnya buat pikiran kita juga. Ya, saya sebutnya fisika dharma ya, tenang, nggak pakai rumus aneh-aneh. Ya ini nggak ada hitung-hitungannya. Ini karangan saya fisika dharma. Jadi gini, misalkan menjalankan misi amal, tentu kita mengumpulkan donasi ya, di mana mengumpulkan donasi ini pasti dari semua kalangan ya, semua pada tahu ya. Ada yang dari orang yang lumayan kaya, ada juga yang pernah menerima bantuan dari Seci dengan inisiatif ingin membantu. Tidak banyak, tapi 1 sen dari, ya 1 sen nggak valid ya, 100 perak dari mereka, itu harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya ya, sebaik-baiknya. Makanya ada prosedur, survei, ya begitu ya, aku rasa fungsionaris sama lebih jago lah ya. Makanya pas kalau misalkan mengeput bantuan, kadang ditanyain, kenapa ini, kenapa itu? Karena dasar kebijaksanaan. Ya, jadi ya, pernyataan pertama, dana harus digunakan secara tanggung jawab. Semuanya sudah hukum alam lah ya. Nah, disinilah terkadang pernyataan master. Kalau kita tidak pahami topik ini, seolah-olah kok kontradiktif banget sih. Pernyataan keduanya apa? Sebenarnya pernyataan kedua dan pernyataan ketiga ini saling mendukung. Pernyataan kedua, Master tidak berkata, saya tidak takut kalau murid berbuat salah. Saya tidak khawatir kalau murid berbuat salah. Namun akan lebih khawatir kalau Tidak membuat tobat. murid tidak mau belajar. Ya, kalimat statement pertama ini kontradiktif bener sih. Artinya boleh salah dong, termasuk dalam penggunaan dana. Wah, pernyataan ketiga lebih mendukung lagi. Ini lebih gila lagi ya, karena ada post di web Ceci ya. Lebih baik salah daripada telat. Lebih baik salah daripada telat dan keburu meninggal. Yang ngomong master sendiri ya. Ngomong ya, saya ada artikelnya. Kelihatannya kontradiktif banget gitu. Kontradiktif banget ini 3 pernyataan ini ya. Pertama, pengguna donasi harus dengan menggunakan dasar kebijaksanaan. Ya, memutuskan bantuan. Yang kedua, apa ya? Master tidak takut muridnya salah. Pasti juga penggunaan dana juga pasti ada salah juga, atau saya sebut deviasi. Ya. Yang ketiga, lebih baik salah. Ini pernyataan ketiga nih, lebih baik salah tapi daripada telat. Nah, sesuai 3 pernyataan ini, kalau tidak menggunakan dasar analisis, dan kita hanya terima dharma kayak semacam komando, ini juga rawan penyimpangan juga. Kan nanti seolah-olah takutnya dikhawatirkan, Master bilang, wah lebih baik salah, berarti nanti penggunaan dananya asal-asalan dong, ya nggak bisa juga kan, pasti juga ada SOP ya, seperti itu ya kira-kira. Nah ini maksudnya lebih baik salah ini, kita harus belajar analisis dharma. Dalam ini yang kemarin saya pikirkan, dalam konteks apa sih Master mengeluarkan pernyataan kedua dan pernyataan ketiga ini sesuai pernyataan kedua, pernyataan ketiga itu adalah tujuannya. Memang pasti salah. Pasti ada deviasi. Kalau menyalurkan bantuan, pasti. Termasuk juga saya juga bisa dibilang pernah salah juga. Pernah salah juga. Pernah salah 1 atau 2 kali itu hal yang biasa. Namun Master sengaja mengeluarkan pernyataan kedua, pernyataan ketiga ini supaya tidak overthinking. Pertama, penyaluran bantuan berhasil ditipu oleh Kan En Fu. Master cuma kasih solusinya cuma 1 ya kalau nggak salah ya. Solusinya evaluasi, kalau memang nggak layak, cut. Udah selesai.
Kata master, case close. Mai khi sở thay chéo. Mai khi sở thay chéo. Ya, bantu Pak Lang. Lui Walang Siu. Walang kok bantu Pak Lang gue. Titik. Udah, master lupakan. Kita sebagai murid juga kalau melihat seperti itu, ya kalau namanya master ya udah bisa lupakan. Mungkin pasti akan ada rasa kegalauan. Aduh, salah ya. Aduh, ternyata si Kadon Fu-nya ternyata gini toh. Aduh, aku merasa salah. Aku merasa salah mengambil keputusan. Seperti itu. Ya sudah. Ya, atau mungkin marah. Marah ya, marah. Ya, kalau memang seperti itu adalah hal yang manusiawi, tapi please, kalau mau curcol, kalau bisa cukup 1 atau 2 kali pada saat meeting amal saja. Setelah meeting amal selesai dan pernyataan dari keputusan fungsionaris berkata, udah, kalau memang nggak layak bantu, kita cut ya. Oke, cut. Udah, selesai. Lupakan, move on. Jangan overthinking. Itulah mendukung pernyataan ketiga, lebih baik salah daripada telat. Seperti itulah kira-kira. Dan saya mengalami hal seperti itu nggak? Jawabannya, yes, sesuai statement. Yes. Ya, sebenarnya sih, ya yang mengambil keputusan sih bukan saya sih, relawan senior sih. Pada saat waktu survei dadakan di RSCK, di mana keadaannya lagi gawat darurat, survei dadakan, kata dokter di RSCK, ini kasus saya buka dikit ya, kata dokter di RSCK, dugaan leukemia dan penyakitnya macam-macam. Dugaan. Saya tidak menyalahkan pihak RSCK karena memang sarana dan prasarana itu cuma bisa mengeluarkan dugaan dan saya percaya itu benar. Kenapa? Karena sarpras di RSCK itu tidak secanggih di PIK, di CCPIK. Tapi pelayanannya saya akui masih bagus. Buktinya udah 10 tahun ya. Ini saya ngomong aja ya. Ini intermezzo WC-nya sangat bagus. Masih bagus dan terawat. Sumpah. Sumpah. Ya, saya nggak bohong. Nah, akhirnya karena keadaannya urgent dan juga tidak di-cover BPJS, akhirnya diputuskan dibantu. Saat itu juga dikeluarkan 3 juta. Dikeluarkan 3 juta. 3 juta. Hampir 3 juta, maaf. Dibantu, dan anak itu selamat. Selamat. Katanya dugaan leukemia kan, tapi tetap dipantau. Diarahkan ke rumah sakit Damais. Ya, di rumah sakit Damais waktu itu, kan kata RSCK dugaan. Kalau rumah sakit Damais mungkin bisa ngecek sampai alat yang lebih canggih leukemia. Dan berdasarkan hasil analisa laboratorium dari rumah sakit Damais, pernyataannya bukan leukemia, diagnosis final, tapi cuma anemia. Sama-sama nama Mia di belakang. Ternyata cuma anemia doang. Keluar, waktu itu saya sempat kepikiran, buset, keluar 3 juta juga ya. Keluar 3 juta juga waktu itu ya. Ya hampir 3 juta lah ya. Tapi anaknya sembuh. Saya sempat mikir ya, aduh, setengah salah ini ya. Harusnya dibantu atau enggak, seperti itu. Tapi akhirnya dibantu juga. Kenapa? Inilah mendukung pernyataan ketiga. Maksudnya, lebih baik salah, tapi kita bantu dulu, daripada telat meninggal. Seandainya kalau enggak dibantu waktu itu, ya maaf, anak itu udah keburu meninggal. Karena apa ya? Karena keadaannya memang waktu itu IGD sih, waktu kita survei sih, terus terang aja. Ya itulah kira-kira. Jadi, balik lagi, pernyataan 1, 2, 3 itu, prinsipnya itu adalah menjaga pikiran. Oke lah, kita pernah salah mengambil keputusan membantu atau tidak, itu adalah hal yang biasa. Tapi dengan segala upaya, dengan tanggung jawab, ternyata salah juga, ya sudah, solusinya adalah evaluasi. Begitu evaluasi dikan, oke, silakan marah-marah, silakan kesel-kesel, tapi pada saat meeting amal, tapi selesai meeting amal sudah, lupakan dan jangan overthinking. Kenapa? Kalau kita overthinking, apalagi menghujat kanenfu itu yang nipu ataupun apa, yang kasihan kita sesium secemen. Kenapa?
kita menanam terus karma buruk lewat pikiran, sementara masih ada lain yang layak dibantu. Makanya itu pentingnya untuk belajar, tidak overthinking dan move on terhadap kesalahan yang sebenarnya udah usaha mengambil keputusan terbaik, ternyata salah. Kira-kira seperti itulah ya Sesyong Sechemen. Ya, Wong juga, Master juga memang sudah memberi pengarahan yang pernyataan kedua dan ketiga itu tujuannya agar kita bisa menjaga pikiran dan belajar untuk move on dan not overthinking of the bad thing. If we overthinking of the bad thing, kalau kita berpikir jelek terlalu berlebihan, yang ada karma buruk lah pikiran tetap ada kan, kasihan juga. Seperti itulah kira-kira, dan masih banyak mau dibantu. Itu sih kira-kira yang mau saya sampaikan. Maaf ya, jelimet. Tapi mohon fungsionaris amal bisa melengkapi ya. Memang saya nggak pangkas ngomong ini, tapi ini fisika dharma yang 3 pernyataan ini karena mengacu pada Master katakan kalau kita gabungan itu sebenarnya prinsipnya adalah menjaga pikiran baik. Walaupun salah mengambil keputusan, padahal sudah berusaha analisa tapi tetap salah, ya Master nggak marah. Bahkan Master juga nggak nuntut kanan punya juga kagak, karena beliau takut akan sebab seperti itulah kira-kira. Malam beliau sebenarnya ya sudah stop, move on, kayak gitulah kira-kira. Itu prinsip dharma ya, fisika dharma. Oke, yang kedua ya kita ketemu lagi ya ahli Sesyong ya, dua-dua ada 3 ya. Nah bicara tentang training ya, saya mau mengusulkan di mana ada training, saya yakin sebagian relawan Jabodetabek ya pasti akan mempersiapkan penginapan. Ya sudah pasti dong orang Jabodetabek, orang trainingnya di Jakarta ya relawan Jabodetabek dong yang terlibat. Nah, Sesyong Sechemen, ini kemarin September ada satu insiden yang kurang menyenangkan akibat pengapnya udara hampir pingsan. Saya nggak akan sebutkan namanya, mohon maaf ya, bukan untuk sarana untuk menjelekkan orang, bukan. Tapi untuk sarana safety, Sesyong Sechemen. Please, kalau misalkan yang mempersiapkan penginapan, bersih-bersih kasur atau bagaimana, ya aku tahulah terkadang orang bisa bertambah. Ada juga relawan pasti mengajak ke yang lain supaya bisa mengenal ceci, seperti itu ya. It's okay. Cuman problemnya satu. Kalau di mata sentral atau di mata ceci pusat itu orangnya dikit, aku paham mereka tidak memutuskan untuk menyalakan AC karena it very costly, kecuali kalau banyak baru dibukakan AC sentral di Cingsetang. Tapi kan kegiatan persiapan penginapan kan tetap harus jalan. Ya, betul. Kegiatan persiapan penginapan itu tetap harus jalan, tapi kadang banyak orang. Nah, konsiderasinya Sesyong Sechemen, kalau Sesyong Sechemen memperhatikan di lantai 6 dan lantai 7, itu ada kipas kuning. Ya, saya cuma minta simpel saja, kalau AC sentral tidak dinyalakan, please demi keselamatan kita bersama, buka jendela, buka kipas kuning. Tujuannya supaya udara yang kita hembus, itu kan banyak karbon dioksida, bisa disedot keluar gedung. Dan juga ada udara dari luar bisa masuk, supaya kita ada suplai oksigen. Itu kalau menurut saya penanggulangannya. Karena kenapa ada kipas kuning di lantai 6 dan lantai 7? Karena ya bukan hanya relawan yang mempersiapkan, kadang ada cleaning service yang datang membersihkan di hari kerja, Sesyong Sechemen. Ya nggak mungkin juga minta bukain AC, juga nggak mungkin ya. Tujuan ada kipas itu adalah itu, supaya petugas yang membersihkan, ya desa vendor, itu tidak pengap. Kayak gitu ya. Jadi ya saya belajar dari situ, Sesyong Sechemen. Jadi please, yang persiapan penginapan, ya kalau AC sentralnya nggak buka, ya buka saja kipas kuning supaya nggak pengap ya, supaya mengurangi risiko yang sesak dan pingsan. Itu yang mau saya sampaikan ya, karena disinggung-singgung training ada persiapan ya. Saya sampaikan seperti itu. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Tolong disempurnakan ya, Kanen. Ya, Kanan ya, Jangka Wijaya Sesyong. Joni Sesyong mau memberikan tanggapan? Silakan Joni Sesyong.
Hmm, mungkin ini teman-teman yang di amal ada yang mau sharing ya, nanti ya boleh nih. Gini, memang kalau berbicara tentang amal ya, ya ini sih ke satu saya kasih gambaran ya ke Sung Mega Wijaya dan Sung Suci yang lain ya. Kalau kita berbicara amal, tidak ada yang bisa dikatakan siapa yang paling jago, siapa yang paling pintar. Ya, yang ada adalah mungkin mu- eh, adanya eh, pengalaman yang lebih seperti itu. Satu ya. Kemudian ya mungkin juga bisa dikatakan kemampuan dalam menganalisa, hanya itu aja sih sebenarnya. Ya, karena kalau bicara jago dan pintar kan karena kan kondisi pasien kan selalu berbeda-beda kan. Kondisi penyakit berbeda-beda, kondisi ekonomi berbeda-beda, ya kan? Kondisi riwayat keluarga juga berbeda-beda, kondisi keadaan juga berbeda-beda. Jadi tidak bisa dikatakan udah yang paling apa semua. Saya rasa nggak mungkin ya semua itu bisa menyerap semua seperti itu sih. Tapi tadi yang Sesium bilang yang tadi tentang masa berbicara lebih baik salah daripada terlambat. Saya yakin itu pasti ada dalam konteks tertentu atau kondisi yang saat memberikan sharing tersebut ya. Misalnya gini, kalau konteks ini dipakai di mana pada saat pasien itu dengan kondisi nyawa yang terancam, ya misalnya contoh nih, kalau nggak dibantu, ya dia meninggal gitu loh, ya kan? Nah itu mungkin ya kita harus memakai konteks yang ya seperti Mas bilang benar, ya kan? Lebih baik apa ya, lebih baik salah, ya kan? Maksudnya dalam mungkin salah ini kan bukan salah yang juga disengaja ya. Waduh, saya contoh nih, saya ada sesuatu yang salah, tapi saya sengaja nih, bukan. Dan arti kata, misalnya pada saat ternyata kita lakukan survei, ada salah itu, dan arti kata, oh mungkin kita kurang teliti ini, itu nggak masalah, gitu loh, ya kan? Nah itu jadi kita mesti pahami ya, makanya ya inilah pentingnya selalu kita itu pada saat survei kita harus ikut meeting. Dengan ikut meeting, kita itu akan menambah pengetahuan kita ya, menambah kita punya analisa dan sebagainya seperti itu. Saya ambil contoh gini, eh, sebenarnya di dalam setahu saya ya dulu dulu eh, ada namanya bantuan TM. Saya nggak tahu ya, Sung Sece di sini pernah dengar nggak? Namanya bantuan TM. TM itu tidak mampu. Jadi TM itu adalah di mana kalau menemukan suatu kasus yang benar-benar urgent, urgent sekali untuk dilakukan penanganan untuk menolong, nah kita harus lakukan. Seperti contoh dulu eh, saya ada contoh kasus di Tangerang juga pernah kejadian ya. Tiba-tiba ada kabar satu orang anak cewek ya, gadis lah ya. Dia tiba-tiba apa di rumah sakit kondisi pendarahan. Sedangkan dia ini ternyata jauh dari keluarga. Nah, begitu mendengar hal tersebut, ya tentu langsung diperintahkan dong relawan untuk datang melihat dan segera memberikan bantuan. Ya, saat itu untuk diberikan bantuan dulu. Ya kan? Kan kita tidak bisa, oh, tunggu dulu. Mesti isi form dulu ya. Ya kan, tunggu ya besok pagi ya ke kantor, formnya di kantor. Ya, kalau begitu, nah kalau itu ya salah berarti. Nah, ini kita mesti pahami. Ya, kemudian ada satu kasus lagi dulu saya ingat kasus HP Acung, seorang yang apa dia tukang ramal di pasar ya, Pasar Kosambi dekat tempat kita. Begitu saya mendapatkan info dari seorang itu Han Ponsekong ya. Dia bilang ini ada apa ini sudah 7 hari tidak kondisi yang terbaring, ya kan? Nah, kita langsung datang lihat gitu loh. Nah, setelah lihat dan diketahui ternyata dia sudah 7 hari tidak makan, bayangin aja. Ya, bukan nggak makan sama sekali ya, mungkin bisa tapi sangat-sangat nggak bisa makan banyak dengan kondisi itu. Dan dengar-dengar juga ada buang BAB terus. Nah, kalau kondisi itu nggak ditolong segera, itu pasti akan meninggal. Nah, tapi
Apakah dengan begitu kita harus, wah tunggu dulu nih, meeting dulu? Enggak juga. Yang penting adalah apa? Yang penting adalah kita harus koordinasikan dengan tim amal, koordinasikan dengan fungsionaris amal yang tertinggi dulu. Ini ada kasus ini, ya kan? Gimana nih, ya kan? Jangan kita ya bergerak sendiri. Nah, itulah yang dinamakan dengan apa ya? Kita juga harus apa melihat kondisi, ya. Tapi ada tapinya juga. Jangan juga misalnya contoh nih, ada orang kita menemukan tuh ya udah langsung tiba-tiba kita juga langsung bawa ke rumah sakit, itu juga hati-hati juga. Karena maaf kata nih, kita bawa ke rumah sakit dengan mobil kita, tiba-tiba napasnya berhenti di mobil kita itu. Apa yang terjadi? Itu bisa jadi perkara. Nah, tapi ada caranya, misalnya kita lapor nih ke RT-nya, Pak ini ada kondisi begini ya, Pak ayo satu orang dari RT atau apa temenin Pak, ya kan, untuk kita bawa ke rumah sakit seperti itu. Nah itulah mungkin ya menurut saya sih adalah kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan yang dimaksud itu adalah bisa membedakan mana benar dan mana salah seperti itu. Ya, kalau beda ya, kalau dengan kondisi pinter ya, pinter kan berhitung dulu. Waduh, gua nanti antar dia, ya kan, bensinnya gimana nih? Bisa diklaim apa enggak? Nah, nanti apa? Terus apa? Waktu kita bawa keputusan bantunya gimana gimana? Nanti ternyata nggak sesuai saya misalnya, itu kan udah terlalu berhitungan ya. Nah, seperti itulah saya pikir ya. Jadi eh, penting ya, penting apa ini kita untuk melihat suatu kasus. Ya, jadi beda juga dengan seperti contoh lah. Saya ambil contoh paling simpel. Ada orang laporan, ya kan? Ini ada satu kasus nih, misalnya di ICU nih. Terus saya harus bantu dong. Nah, sekarang bantuan yang harus diberikan apa? Kesehatan. Dan dia udah di rumah sakit, udah ditangani, udah di ICU, gimana? Ya kan? Bantuan dalam hal misalnya biaya biaya ICU-nya. Begitu dicek, udah utang nih minus 200 juta lebih, gimana? Apa Cici langsung keluarin uang, langsung bayar seperti itu? Ya kan? Ya nggak bisa juga ya. Nah itu, jadi itulah adalah hal-hal begini. Ini perlu sekali sering-sering untuk ikut meeting, itu ikut dengerin dan sebagainya seperti itu. Ya, bahkan ada juga yang dulu saya ada pernah dengar juga ya, seperti contoh kita bantu nih, tapi bantuannya itu batasan hanya 15 juta. Nah, ini juga salah loh. Banyak ya sekarang yang terjadi ya. Saya nggak tahu ini ada beberapa fungsi amal itu menganggap bahwa bantuan sosial itu hanya sebatas 15 juta. Itu salah loh sebenarnya. Yang dimaksud 15 juta itu adalah batas wewenang komunitas. Ya seperti kita di HECI, batas wewenang komunitas itu adalah 15 juta. Bisa nggak lebih? Bisa dong. Contoh nih, ada orang nih apa dia tabrakan patah misalnya, ya. Jadi dia butuh operasi nih. Memang semua di cover BPJS, tapi butuh pennya itu biayanya 25 juta. Lalu kita bilang, oh cicing 15 juta. Ya lu mau lu operasi, tapi gua hanya bisa 15 juta, 10 juta ya lu cari sendiri. Ya ini juga salah, ya kan? Itu batas wewenang itu adalah jika kalau mencapai itu, ya kita bisa bawa ke amal hesin, ya kan, untuk disetujui agar bantuan itu ditambahin lagi, ya kan. Jadi nggak bisa semata-mata ujuk-ujuk ya udah langsung ACC. Begitu udah ACC tiba-tiba nanti klaim ke yayasan, ini loh pasien ini 200 juta, ya kaget lagi yayasan tiba-tiba. Nah itu tujuannya seperti itu. Ya itu aja eh, tanggapan saya tentang apa yang tadi yang disampaikan Sesiung Yangka ya. Oke, lanjut. Iya, Joni Susyong. Jadi sharing Joni Susyong juga menambah pengetahuan saya ya tentang misi amalnya Joni Susyong katanya. Mhm. Saya lihat di sini belum ada yang resen. Apa kita masuk ke kuis dulu Joni Susyong? Boleh. Ya, Ya. ya Jangka Wijaya Susyong kita masuk kuis dulu ya, Jangka Wijaya Susyong.
Ya, seperti biasa ya, Sesionsuje yang akan mengikuti kuis, saya harapkan bisa mengganti profil ya, profilnya diganti dengan nama Hecinya, kemudian baru nama Sesionsuje. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal, kemudian jawaban. Contoh jawaban 1D, 2A. Cảm ơn Sesionsuje. Kita masuk kuis yang pertama. Kuis yang pertama, apa yang sebaiknya kita lakukan jika melihat orang lain memiliki sesuatu yang lebih besar atau lebih baik? A. Menilai bahwa mereka lebih baik dari kita. B. Membandingkan diri kita dengan mereka. C. Merasa cemburu dan ingin memilikinya. D. Menikmatinya sebentar saja tanpa rasa iri. E. Berusaha untuk merebutnya. Ya, silakan dijawab sesuai. Ya, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Close ya. Oke, Kangen Jangka Wijaya Sesiung. Kita lihat jawabannya adalah D. Menikmatinya sebentar saja tanpa rasa iri. Kuis nomor 2. Apa yang terjadi jika seseorang memiliki pikiran tamak dan selalu ingin memiliki sesuatu? A. Mereka akan merasa puas dan bahagia. B. Mereka tidak akan merasa risau. C. Kerisauan pasti akan muncul. D. Mereka akan lebih mudah melepaskan apa yang dimiliki. E. Mereka akan selalu merasa tenang. Silakan dijawab susun C. Ini pikiran tamak. Apa yang akan terjadi? Ya, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1, close. Baik, jawabannya adalah C ya. Kerisauan pasti akan muncul. Ya, pertanyaan nomor 3. Apa yang dianggap sebagai obat yang diberikan oleh Buddha? A. Harta dan kekayaan. B. Penyembuhan fisik. C. Dharma yang luar biasa. D. Pengajaran tentang kekayaan. E. Jodoh dan pertemuan hidup. Ya, silakan dijawab. Saya lihat jawabannya semua rata-rata benar ya. Hanyong sing ya sesen sece. Ya, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah C ya, Dharma yang luar biasa. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Apa yang perlu kita lakukan agar karma buruk dapat terkikis? A. Meningkatkan akumulasi karma buruk. B. Mencari dharma dan mengubah tabiat buruk. C. Mengabaikan karma buruk dan membiarkannya. D. Terus mengikuti kebiasaan buruk yang ada. E. Menghindari kontak dengan anak indera. Ya, silakan jawab sesuai. Jawaban sudah masuk rata-rata benar semua nih. Ya, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Kita close. Jawaban untuk pertanyaan nomor 4 adalah B. Mencari dharma dan mengubah tabiat buruk. Baik. Kita sekarang ke pertanyaan nomor 5. Apa yang terjadi jika 3 rintangan terkikis? Apa yang terjadi jika 3 rintangan terkikis? A. Karma buruk akan semakin bertambah. B. 6 indera akan dimurnikan dari 10 kejahatan. C. 6 indera akan terganggu dan tidak berfungsi. D. Pikiran menjadi lebih negatif. E. Karma baik akan terkikis. Silakan dijawab sesuai.
Bagi yang menyimak tadi tentu bisa menjawabnya dengan baik ya. Kita hitung mundur 3, 2, 1, close. Jawaban untuk pertanyaan nomor 5 adalah B ya. 6 indera akan dimurnikan dari 10 kejahatan. Pertanyaan terakhir, nomor 6. Mengapa orang bijaksana dapat melihat segala sesuatu dengan jelas menurut teks? Ya. A. Karena mereka selalu mengikuti keinginan dan nafsu. B. Karena mereka lebih mementingkan kekayaan materi. C. Karena mereka tidak memperhatikan karma yang mereka ciptakan. D. Karena mereka tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. E. Karena tidak terpengaruh oleh kondisi luar dan tidak terbelenggu oleh karma. Ya, dijawab ya. Kita hitung mundur 3, 2, 1, close. Ya, karena ya Jangka Wijaya Susyung jawabannya adalah E, karena tidak terpengaruh oleh kondisi luar dan tidak terbelenggu oleh karma. Ya, demikian tadi kuis. 6 buah pertanyaan sudah kita lalui. Sambil menunggu jawaban, pemenang kuis, sorry, ada yang sudah resign ini, Rosi Ferry Susye. Kita kasih kesempatan yang jenis Susyung, Rosi Ferry Yo, Susye. Silakan Rosi Ferry Susye. Iya, chào anh, Taja. Cảm ơn Sesiongman, saya izin memulai ya. Cảm ơn sang Ren Khai Si, cảm ơn kepada Sesiong Sejaman semua. Tentunya kembali kepada moderator hari ini yaitu Johnny Sesiong dan juga Haliman Sesiong. Jadi hari ini saya izin berbagi, berusaha membagikan kesan batin yang saya dapatkan, yaitu perihal pada saat setiap kali mendengar dengan baik-baik lantunan doa. Jadi saya merasa lantunan doa ini memiliki pancaran daya yang kuat ya, jika kita benar-benar meresapinya gitu, mendengarkan. Itu yang saya rasakan, yang saya ingin bagikan ke Sesiong Sejaman. Maksudnya seperti apa ya? Begini Sesiong Sejaman. Ada satu kalimat yang diantara begitu banyak lirik yang ada, yang berkesan kepada saya, yaitu untuk khususnya tayangan hari ini, yang saya izin mengelingkan, yaitu suara hati Buddha terdengar oleh Buddha. Suara hatiku maksudnya ya. Suara hatiku. Jadi masing-masing dari kita yang memiliki isi hati. Suara hatiku terdengar oleh Buddha. Suara hatiku menjangkau para Buddha. Jadi dari kalimat ini yang ada dalam lirik yang saya dapatkan mengeling ke kehidupan keseharian, kehidupan ini, bahwa dari kita mungkin manusia ada kalanya pada saat mengalami kesulitan, kepahitan hidup, yang secara garis besar kita keinginan-keinginan tidak tercapai, berpisah dengan orang yang disayangi, bertemu orang yang tidak disukai, dan sebagainya. Bencana alam dan sebagainya. Yang kita masukkan dalam golongan penderitaan itu sendiri. Nah, ada kalanya manusia yang masih bisa mengingat untuk di saat tersebut terhubung, gitu ya. Jadi di saat ada itu gitu,
masih bisa mengingat untuk berbicara terhubung dengan yang dijunjungnya. Nah, jika yang di sini saya izin jika untuk berusaha memahami, merenungkan bagaimana sih sebenarnya sampai pada tahapan suara hatiku terdengar oleh Buddha. Suara hatiku menjangkau para Buddha. Karena masing-masing dari kita itu kan sebenarnya memilikinya gitu ya kan. Jadi kalau bicara ini harusnya bisa dirasakan semoga. Jadi yang saya temukan jawabannya sebenarnya sederhana benar. Seperti yang telah diulang-ulang gitu dan disampaikan oleh para suciawan, oleh sangren, oleh para praktisi, oleh Sesung Secheman Bodhisattva dunia, yaitu jika memang jawabannya ditunggu, maka jawabannya itu adalah yaitu sederhana sebenarnya. Baik-baiklah dengarkan adanya dharma yang menemuimu. Baik-baiklah praktekkan dharma yang kamu temui menurut yang sudah ditemui tersebut. Sebenarnya singkat sih, yang saya rasakan sederhana seperti itu, tetapi kan yaitu kita di dunia ini seperti itu. Tetapi saya yakin sebenarnya pada saat hening, kalau kita merenung, kita membangkitkan tekad, itu semoga bisa dijalankan gitu. Setahap demi setahap tentunya. Dengan tekad dan kehidupan ke kehidupan. Jadi yang saya rasakan, pesan batin saya gitu bahwa sebenarnya itu ya bentuk kita untuk berbicara dengan yang dijunjung itu kan banyak ya. Ada bisa melalui doa gitu. Dalam doa itu kita mengutarakan isi hati kita gitu. Isi hati yang kita akan bicarakan gitu di dalam doa tersebut seperti itu. Jadi ya dalam doa itu adalah isi hati kita sebenarnya yang kita mau gitu, yang ingin kita tuju, yaitu ya kebahagiaan itu gitu kan. Sebenarnya sederhana gitu, Sesung Sejaman. Jadi dikatakan penderitaan itu sebenarnya datang karena ketidaktahuan. Nah, untuk mendobrak, membuka ketidaktahuan ini adalah dengan mendengarkan Dharma. Kita maksudnya bisa mengetahui bahwa inilah Dharma yang ada kita temui bisa di dalam kehidupan ini gitu. Jadi di dalam kehidupan Dharma itu bisa ditemui banyak dimanapun gitu. Dan salah satunya metode yang bisa kita temui adalah wadah-wadah pembahasan pendalaman Dharma seperti Sinfa Siang ini. Sinfa Siang membahas, mengupas tentang sutra-sutra. Salah satunya adalah Sutta Tratai. Raja para sutra karena di dalamnya sudah menyeluruh. Sehingga pada saat kita dengar dengan konsentrasi, kita resapi, renungkan, benar-benar direnungkan, dipraktekkan langsung apa yang sudah didapat, itulah yang akan memberikan kita jalan keluarnya gitu. Yang ingin kita sebenarnya capai kebahagiaan itu, kebahagiaan sejati. Itu yang saya rasakan. Gitu. Jadi kebijaksanaan, berbicara tentang kebijaksanaan
Jadi kebahagiaan sejati itu datang karena salah satunya adanya kebijaksanaan tersebut. Kebijaksanaan akan pengetahuan, adanya pengetahuan akan jalan pembebasan itu. Jadi, kebijaksanaan itu sebenarnya kita bisa peroleh dari pada saat kita di kehidupan kita sendiri. Ada orang yang menjadi bijaksana setelah mengalami dari pengalaman beliau di kehidupan ini. Mereka mengarungi kesulitan-kesulitan. Oh, begini loh, oh begitu. Ternyata ini nggak boleh dilakati. Saya menderita karena itu. Nah, tapi ada pula yang bertemunya di celah atau maaf di cara yang lainnya. Seperti itu kan. Jadi seperti ada saya izin untuk nanti ada membagikan kisah. Kisah ini ada dalam Dhammapada gitu. Jadi yang saya dapatkan adalah setelah dari kita sudah semangat mencari dharma dan tegakkan dharma tersebut. Tegakkan berarti kan mempraktekkan. Kemudian kita dari mempraktekkan kita bisa berusaha menjadi wadah dari pembabaran dharma tersebut itu dengan membagikannya seperti itu. Jadi ada kisah kisahnya di Dhammapada bahwa para dewa, kisahnya di alam para dewa ini lagi tanya jawab gitu. Nah, terus tidak menemukan jawaban. Akhirnya Dewa Saka atau pemimpin dari para dewa itu turun untuk bertanya kepada Hyang Buddha. Nah, kemudian Saka turun membawa para dewa menghadap langsung Hyang Buddha. Pada saat itu adalah Hyang Buddha Gotama ya di Wihara Jetawana. Dan ada 4 pertanyaan yang diajukan. 1. Di antara semua pemberian, manakah yang terbaik? Di antara semua rasa, manakah yang terbaik? Di antara semua kegembiraan, manakah yang terbaik? Mengapa penghancuran nafsu dikatakan yang paling unggul? Jadi Hyang Buddha menjawab, "Oh Saka, Dharma adalah termulia dari semua pemberian, terbaik dari semua rasa, terbaik dari semua kegembiraan. Penghancuran nafsu untuk mencapai tingkat kesucian, kalau di sini dikatakan adalah arahat, karena murid-murid praktisi yang Buddha pada saat itu juga ada. Penghancuran nafsu untuk mencapai tingkat kesucian arahat. Arahat adalah yang telah terbebaskan dari semua kekotoran batin. Jadi telah melampaui penderitaan atau yang dikatakan telah melampaui kelahiran dan kematian. Oleh karena itu, terunggur dari segala penaklukan dikatakan adalah itu penghancuran nafsu. Nah, kemudian Hyang Buddha Gotama membabarkan kembali bait berikutnya, yaitu pemberian dharma, dharma atau kebenaran-kebenaran sejati alam semesta tersebut, dharma. Ini dharma ini sangat luas ya, gitu untuk pemaknaannya. Tapi kita bisa rasakan kalau udah praktek itu pasti. Pemberian dharma mengalahkan semua pemberian lainnya. Rasa kebenaran atau dharma tersebut mengalahkan rasa lainnya. Kegembiraan dalam kebenaran dharma mengalahkan semua
kegembiraan lainnya. Orang yang telah menghancurkan nafsu keinginan akan mengalahkan semua penderitaan. Itu Sesiong Sejaman yang saya izin untuk berbagi dengan Sesiong Sejaman. Kan Tajia. Nah, ya Rosi ya. Oke, selanjutnya ada Gunawati Seci tadi tadi. ya. Ya, Gunawati Seci. Ya. Siung mau bacain dulu pemenangnya, Siung? Oh, boleh. Sambil menunggu Ya. Gunawati Seci ya. Selamat Iya. kepada Herianto Sesiong dari Tebing Tinggi, Sani Wijaya Seci dari Makassar, Aini Wijaya Seci dari Medan, Yeni Lau Seci dari Jambi, Yeni Lukita Seci dari Medan, dan Leo Rianto Sesiong dari Medan. Jika pemenang ada yang mau sharing, silakan raise hand atau langsung buka mic juga boleh. Tapi sebelumnya kita panggil dulu Gunawati Sece yang tadi sudah raise hand. Silakan Gunawati Sece. Selamat pagi, Pagi Halim Sece. Sesiung dan Joni Sesiung. Ya, Kanen, Sangren Kaise. Selamat tahun baru Imlek ya, buat mitra bajik semua ya. Sungguh sukacita kita setiap hari mendengarkan Dharma ya. Ini waktunya juga cuma tinggal 9 menit nih Sesiung ya. Jadi memang ya kalau berbicara masalah 3 pintu karma itu ya dari pikiran ya. Pikiran selalu dikatakan ya adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin. Jadi pada saat sebersih niat pikiran kita itu benar ya, maka ucapan dan perbuatan kita pasti benar ya. Makanya kenapa kita harus membangkitkan terus ya sebersih niat yang baik, sebersih niat yang benar ya. Supaya pada saat sebersih niat pikiran kita itu baik ya, pasti ucapan dan perbuatan kita akan baik ya. Jika kita membangkitkan sebersih niat pikiran yang tidak baik, kita langsung narik nafas saja ya. Namanya juga kita sedang belajar ya. Kita sedang belajar bersama-sama ya. Bersama-sama kita belajar supaya kita ingin melatih ya. Kita ini ingin melatih batin kita supaya jernih, supaya tetap tenang ya dalam menghadapi segala hal apapun. Nah, makanya yaitu kita memang harus selalu punya tekad. Kita harus selalu bersungguh hati ya. Tanpa kita memiliki tekad ya, tanpa kita tidak ada kesungguhan hati ya, ya itu pasti setiap hari yang namanya kerisauan pasti muncul ya, karena tadi dikatakan jika pikiran tamak dan selalu ingin memiliki ya, maka kerisauan pasti muncul ya, karena yaitu aduh punya satu pengen dua, punya dua pengen, nah itulah namanya kenapa penderitaan ada ya, karena nafsu keinginan ya, nafsu keinginan yang tidak ada puas-puasnya, nafsu keinginan yang tidak ada berhentinya ya, dari satu ingin dua, dari dua, nah itulah ya memang manusia awam ya seperti saya ya begini gitu. Makanya sungguh sukacita ya kita bisa mendapatkan Dharma ya, seperti tadi yang Rosi Seceh mengatakan, disitulah kita sudah menemukan Dharma, kita sudah memiliki air Dharma ya. Jadi batin kita ini ya harus kita bersihkan ya, supaya kekotoran batin itu nggak semakin tebal ya. Kalau kita ada debu-debu ya, debu tipis ya, baru berterbangan menempel di batin ya, terus kita sadar ya, oh ini saya selalu sadar mau bertobat ya, karena pertobatan tadi dikatakan merupakan pemurnian ya, pemurnian batin kita. Memang batin kita tuh pada awalnya tuh murni ya, bersih, jernih, tenang ya. Itulah jadi kita harus selalu bertobat, harus selalu sadar ya. Begitu sebersihnya pikiran yang tidak baik ya. Nah, itu kita harus cepat-cepat sadarkan. Kemudian kita harus bertobat ya. Besok saya tidak akan mengulangi
sebersit niat pikiran yang buruk tadi ya, apalagi kalau sudah dipraktekkan dengan ucapan yang kasar ya, tadi dikatakan 10 kejahatan ya, 4 dari ucapan dan 3 dari perbuatan. Nah, 3 dari pikiran. Nah, itulah makanya kalau kita mau belajar mengikis ya, nah itu dari 6 indera ya, sentuhan dengan 6 objek. Apabila kita selalu tersadarkan, nah 10 kejahatan ya, pelan-pelan kita akan kikis ya. Itu saja ya yang bisa saya sharingkan, waktu tinggal 4 menit ya sesungguhnya. Saya rasa cukup ya. Kanen ya Sesiung Joni dan Sesiung Haliman, kanen Sesiung Secemen. Kanan Sece. Nah, ini selanjutnya Linda Sece ya. Kalau yang satu lagi tadi udah nih, biar Linda Sece. Ya, silakan Dinda Sece. Jaka Wijaya Sesiung izin ya. Oke, kayaknya adalah lain waktu aja kalau saya. Iya, ini ada Jangka Wijaya Sesium mau nambah ya? Lain waktu aja, lain waktu aja. Hah? Boleh aja Sesium, nggak Lain apa-apa. waktu saja. Udah, lain waktu aja ya, lain waktu aja. Jangan sungkan ya. Ya, lanjut ya, lanjut. Jadi Nanti biar dia ceritanya aja ya. saya sharing dikit aja ya. Sebenarnya ada yang menanyakan ya, ada yang menanyakan, kenapa saya harus belajar Dharma? Ya, ada teman contohnya mungkin pada dirinya pun gitu ya, karena kita manusia awam kita belajar ya, dimana ketika kita belajar bukan di suatu pergunungan atau di suatu tempat yang jauh dari kerumunan ya, orang banyak ya, tapi kita benar-benar dari situlah apakah kita muncul dari sebersih ajaran Buddha yang kita pelajari ya, apakah ketika muncul ya dari sebersit ya yang tidak baik, kita harus menghentikan. Jadi ketika muncul sebersit niat yang belum membangkitkan yang kebaikan, kita harus segera membangkitkannya. Ketika memunculkan batin yang buruk ya, kita harus usahakan bagaimana kita harus untuk menghindarinya. Jadi ada 4 usaha benar ya, yang benar-benar kita harus melalui 3 pintu karma ini. Kita memberi manfaat ya, supaya pikiran kita tidak menyimpang ya, tidak menjerumus oleh 6 ke alam sengsara ini ya. Jadi kita pikiran kita benar-benar harus belajar bagaimana melalui pintu ajaran Buddha ini. Ya contohnya kita belajar vegetarian. Belajar vegetarian ini juga bisa kita menghindari dari ketamakan kita ya, ketamakan kita untuk makan makhluk yang hidup ya. Jadi mereka juga merupakan suatu makhluk hidup ya. Mereka juga menginginkan suatu kehidupan mereka juga. Jadi bagaimana kita untuk menghindari dari ketamakan kita, untuk bagaimana untuk membangkitkan welasa asih pada mereka. Ya, jadi semuanya akan mengakibatkan suatu dampak ya, dampak bagi diri sendiri dan dampak bagi alam yang luas ya. KN semua susah suci ini waktunya udah mau sampai. KN semua susah suci. Kanan Sece. Ya, ini masih ada waktu. Udah kasih jangka sedikit ya. Iya, Sesiung. Lanjutkan Sesiung. Oke lah, 5 menit lah ya, 3 kalimat. Oke. Nah, bicara tentang pikiran ya, jadi Sesiung Seceman. Oke lah, 3 kalimat lah. Kalau misalkan, bolehlah kita memiliki prinsip ya, prinsip dalam apapun lah, misalkan prinsip vegetarian ya. Ingat prinsip pertama Dharma. Kita belajar Dharma itu untuk mengurus batin kita, bukan untuk judgement orang lain. Jadi, kalau misalkan Sesiung memilih vegetarian, begitu lewat ada restoran non-VG,
ya. Reaksi pikiran kita supaya tidak tertanam pikiran buruk. Apa itu? Oke, ada restoran non-veg di sini, udah selesai. Nggak usah dioceh-oceh. Wah, non-veg ini ada non-veg ini, gini, gitu-gitu. Malah pikiran kita meledak-ledak dalam pikiran, itu menanam karma buruk. Seperti itu, nggak usah dikomplain. Selagi kita bisa memilih mengatur makanan VG, ya sudah ya. Itu restoran itu nggak usah dikunjungi dan berkata, oke. Ya, ini kata kuncinya. Oke, ini restoran non-VG. Ya sudah, nggak usah makan. Atau kalau ke sana ya, pinter-pinter milih. Itu kira-kira ya. Nggak usah tapi bukan berarti juga komplain juga. Ini kita komplain yang luar-luar itu bukan berarti kita nggak boleh ya. Ini tadi komplain ya. Kita boleh nggak komplain? Boleh, kalau memang komplainnya sudah mengganggu kenyamanan. Misalnya dalam konteks internet saya bermasalah, internet banking saya bermasalah. Misalkan ke bank A, ya kita harus komplain lah ke bank A. Jangan diam, jangan berkata, oke, bank A lagi bermasalah ya sudah ya, jangan. Karena kita butuh buat transaksi seperti itu. Ya harus kita komplain. Kayak gitulah kira-kira. Tapi komplainlah dengan sopan, bukan pikiran meledak-ledak. Wah, bang ini nanti gimana nih, kiamat ini gini gitu. Overthinking lagi siswa lain pikiran buruk. Hayya, karena buruknya argo pikiran jalan lagi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau minum sesuatu yang nggak sesuai, oke, kayak gitu ya. Oke, karena udah cukup lewat dari 5 paragraf. Kanan ya, kanan ya. Ya, kanan. Oke, Syong Haliman ini waktunya sudah ini ya lewat ya. Ya, Oke ya, silakan Joni Sesyong, kita Iya. watching. saya kanan dulu ya ke Sesyong Haliman yang bantu terus. Kemudian Sesyong Joni Sesyong. Wijaya, Secia Rosi, Gunawati, Secia Malinda, Secia hari ini sudah bantu sharingnya. Oke, Secia, mari kita tutup Simpasium pagi hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Buddha, Bodhisattva, dan Master. Qing Qi Li, Qing He Zhang， 向佛菩萨及上人行三温馨礼，温馨，再温馨，三温馨。Oke, Secia, jangan lupa absensi ya. Yang belum segera absensi di chat room, absensi di sini. Kanan ya semuanya ya. Ini 师傅， Oke. 感恩师兄师姐们，早上好，感 Ya, 恩。 感恩师姐们， Joni Sesyong, Haliman Sesyong, kanan semuanya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ